Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ya Allah, salatan wassalaman ilaika ya Rasulullah. Berjumpa lagi anak ustazah hari ini Senin 5 Oktober tahun 2020. Mudah-mudahan semuanya sehat ya hari ini. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas tema 4 subtema 2 pembelajaran 1 tentang gangguan pada organ peredaran darah bersama Ustazah Sri Mutika. Kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Kita harus selalu menjaga kesehatan organ peredaran darah untuk mencegah timbulnya gangguan. Gangguan pada organ peredaran darah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu kurang olahraga dapat menghambat peredaran darah. Kurang olahraga dapat menyebabkan peredaran darah menjadi tidak lancar. Hal itu disebabkan kolesterol di dalam tubuh tertimbun dan menyumbat pembuluh darah. Dengan berolahraga, kolesterol di dalam tubuh dapat terbakar sehingga peredaran darah menjadi lebih lancar. Namun, berolahraga sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Jika orang yang memiliki kelainan jantung tidak diperbolehkan melakukan olahraga berat dalam waktu yang lama, karena akan membuat kerja jantungnya semakin berat. Kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Kesehatan organ peredaran darah dapat terganggu jika kita kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Contoh makanan yang mengandung zat besi antara lain bayam, ikan, dan telur. Terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol. Kolesterol tidak dapat larut dalam darah. Terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tanpa diimbangi olahraga dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah sehingga peredaran darah tidak lancar. Contoh makanan yang mengandung kolesterol antara lain gorengan, daging berlemak, dan cumi-cumi. Terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung garam. Garam memiliki sifat dapat mengikat air. Terlalu banyak mengonsumsi garam dapat meningkatkan volume darah yang dapat menyebabkan pembuluh darah bekerja secara ekstra, sehingga menyebabkan tekanan darah tinggi. Kelainan genetik karena faktor keturunan. Faktor keturunan merupakan penyebab gangguan organ peredaran darah yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu contohnya yaitu kelainan genetik pada sel darah merah yang tidak beraturan, sehingga fungsi sel darah merah menurun. Nah, sekarang sudah mengerti kan penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Mari kita jaga peredaran darah kita dengan cara hidup sehat. Bagaimana anak ustazah? Semoga bisa dipahami ya tentang penyebab dari gangguan peredaran darah. Sekarang kita akan melanjutkan tentang gangguan pada peredaran darah manusia. Yuk kita simak baik-baik. Media pembelajaran gangguan organ peredaran darah. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, hipotensi, dan anemia.
Anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kurangnya hemoglobin dalam darah akan menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Sehingga penderita anemia harus banyak makan makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Ciri-ciri penderita anemia antara lain mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Berikut ini gambar sel darah dalam keadaan normal. Pada penderita anemia, jumlah sel darah merah berkurang. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal atau kurang dari 90 mm Hg untuk tekanan sistolik dan kurang dari 60 mm Hg untuk tekanan diastolik. Gejala penderita hipotensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal atau lebih dari 140 mm Hg untuk tekanan sistolik dan lebih dari 90 mm Hg untuk tekanan diastolik. Beberapa gejala penderita hipertensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan sulit bernapas. Beberapa hal yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, dan kecanduan alkohol. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Pada penderita leukemia, sel-sel darah yang belum matang berkembang dengan cepat, hidup lebih lama, dan menyingkirkan sel-sel darah sehat yang terdapat pada sumsum tulang. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan sel darah normal dengan sel darah yang terkena leukemia. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak darah
atau kolesterol. Berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner dalam keadaan normal. Dan berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner yang tersumbat oleh timbunan kolesterol. Timbunan kolesterol menyebabkan pembuluh darah koroner akan menyempit, sehingga aliran darah dan suplai oksigen menuju jantung akan berkurang. Hal tersebut akan menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejala yang sering dijumpai pada penderita stroke antara lain tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, dan wajah terlihat menurun. Beberapa penyebab penyakit stroke antara lain gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, tekanan darah tinggi, dan pengaruh obat-obatan pengencer darah. Oke, itu tadi materi tentang penyebab gangguan pada peredaran darah serta gangguan pada organ peredaran darah. Semoga bisa dipahami ya. Penyebabnya ada 5, kemudian gangguan pada peredarannya ada 6. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian baca di modul yang sudah diberikan di Google Classroom. Mari kita jaga kesehatan organ peredaran darah kita dengan cara mengkonsumsi makanan yang halal, sehat, juga baik ya, sehingga sesuai dengan hadis Nabi, jika hati atau jantung kita baik maka akan baik pula seluruh tubuh serta amal perbuatan kita. Demikian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.